Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Triharma. Kembali lagi dengan kakak Tiara. Nah, apa kabar ya adik-adik? Kak Tiara harap semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan kita harus selalu mengucap syukur kalau kita masih diberi kesehatan sama Tuhan Yesus. Nah, di sini siapa yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau kakak Tiara sih sudah siap. Nah, giliran adik-adik nih. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yuk, oh sukacitaku. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini penuh dengan sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertetah di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala hadirat yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami masih bisa melaksanakan sekolah minggu walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu melindungi setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus berkati kami di rumah kami masing-masing dari awal ibadah hingga akhir. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Gimana semuanya sudah mandi? Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, jumpa lagi sama Amang di hari Minggu pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas kasih, berkat dan karunia-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Tridharma yang akan melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mau membimbing kami, mau mengarahkan kami, agar kami lebih fokus terhadap apa yang kami dengar sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga menyertai ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhir, tidak kurang suatu apa, dan semoga kami yang mendengar mengerti, memahami, dan dapat melaksanakan di kehidupan kami masing-masing, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Doa yang kurang sempurna ini kami antarkan atas nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Gimana? Selamat pagi adik-adik. Ada yang masih ingat khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Floren? Coba. Oh iya benar, tentang Petrus atau murid-murid yang mulai nyaman dengan kondisi dan keadaannya. Berlanjut dengan itu, pada minggu ini kita akan membaca atau firman dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Amang akan membacanya untuk kita ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Dalam perikop ini mulai dari atas tadi, mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 26, di dalam satu perikop ini Paulus mempertentangkan antara buah yang dari daging dan buah dari roh. Rasul Paulus menginginkan jemaat di Galatia untuk hidup sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan seperti yang dia telah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus meminta jemaat Galatia untuk tidak menyerahkan diri pada keinginan daging, karena jemaat di Galatia adalah milik Kristus. Maka sebagai milik Kristus, jemaat Galatia harus berjuang keras untuk menyalibkan keinginan daging dan segala macam hawa nafsu serta keinginannya. Dan barang siapa yang tidak bisa mengendalikan keinginan daging, maka ia tidak akan mendapatkan bagian daripada kerajaan Allah. Tadi di ayat ke-22 serta 23 disebutkan mengenai buah roh. Ini satu bagian atau satu buah dengan 9 rasa. Buah roh yang dipakai di sini bermakna tunggal. Artinya 9 rasa ini, 9 cita rasa ini adalah satu kesatuan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Buah roh yang dihasilkan di dalam kita bukanlah 9 buah yang berbeda, satu buah tetapi dengan 9 karakteristik, dengan 9 rasa yang diwujudkan dalam 9 kualitas yang berbeda. Ke-9 rasa tersebut atau ke-9 karakter dalam buah roh dikelompokkan ke dalam 3 karakter. Yang pertama yang berhubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang kedua, karakter yang berhubungan dengan kita sesama manusia, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Dan yang ketiga, karakter yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Di sana ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, penguasaan diri atau kontrol diri. Buah roh yang pertama yaitu kasih. Kasih adalah dasar dari cinta Tuhan kepada manusia. Kasih yang diajarkan
oleh Yesus adalah kasih yang tidak meminta imbal balik. Kasih atau di dalam bahasa aslinya disebut agape adalah tindakan mencari kebaikan tertinggi bagi orang lain. Kasih itulah yang Allah curahkan bagi kita. Kasih dalam Kristus yang melampaui pengetahuan. Itulah sebabnya pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya harus menghasilkan kasih satu dengan yang lainnya, kasih satu sama lain. Karena kita dipimpin oleh Roh, maka Ia akan menghasilkan buah kasih di dalam hidup kita. Buah Roh dengan rasa yang kedua, yaitu sukacita. Sukacita di sini digambarkan mengenai kegembiraan yang keluar dari hati, yang mau menerima apapun keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Tak ada sungut-sungut yang keluar dari mulut kita, sebab hati kita dipenuhi oleh pujian, dipenuhi oleh ucapan-ucapan syukur. Bersukacitalah merupakan sebuah panggilan untuk menjadikan sukacita sebagai gaya hidup. Entah kita berada dalam situasi yang menggembirakan atau mungkin merugikan, kita harus terus bersukacita. Tuhan adalah sumber sukacita yang tak ada habis-habisnya. Dan untuk buah Roh dengan rasa yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera di sini digambarkan sebagai pemberian dari Kristus dan mencakup seperti ketenangan batin serta hubungan yang harmonis dengan kita sesama ataupun dengan orang lain. Damai sejahtera yaitu dalam pengertian suasana yang tentram, suasana yang aman, dan damai sejahtera dalam kehidupan yang sebenarnya dicari oleh manusia di sepanjang zaman, di setiap era, dimanapun juga. Damai sejahtera yang sejati tidak bisa diukur dengan uang, dengan rumah, dengan mobil, atau dengan apa saja. Damai yang sejati adalah anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera ini adalah lahir dari keyakinan akan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan dalam setiap detil hidup kita. Yang berikutnya adalah kesabaran. Kesabaran berkaitan dengan sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksetiaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam hubungan dengan kita sesama manusia memang dibutuhkan berbagai macam kesabaran, tingkat kesabaran. Kesabaran punya pengertian panjang sabar dan tekun. Panjang sabar memiliki kualitas pengendalian diri yang baik dalam menghadapi provokasi ataupun tindakan kejahatan dari orang lain. Allah adalah pribadi yang memiliki karakter secara sempurna. Karena Tuhan Allah panjang sabar, memungkinkan kita untuk memiliki keselamatan dan bertobat. Kesabaran adalah dasar bagi orang percaya untuk saling mengasihi dan mengusahakan kebaikan bagi orang lain, bagi sesama manusia. Yang berikutnya adalah kemurahan. Kemurahan di sini digambarkan sebagai tindakan yang penuh dengan kebaikan, khususnya kebajikan sosial. Karakter kemurahan ini berarti kebaikan yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Kemurahan yang membuat kita bisa bersikap baik dan murah hati terhadap sesama kita yang membutuhkan, bahkan terhadap mereka yang mungkin tidak menyenangkan atau kurang begitu suka terhadap kita. Kita sendiri memang sulit untuk melakukannya, tetapi kita terus berdoa agar kasih karunia daripada Roh Kudus tinggal di dalam kita dan memampukan kita untuk kita bisa bersikap murah hati, sehingga kita dapat berbuat dan melakukan hal-hal yang baik. Kebaikan di sini digambarkan mengenai ketulusan jiwa yang membenci kejahatan, motif dan perilaku yang baik. Kebaikan mengandung unsur untuk memperbaiki dan mendisiplinkan agar orang lain dapat menjadi lebih baik. Kasih orang Kristen adalah kasih yang mengusahakan kebaikan bagi orang lain. Tindakan kasih yang tidak mengandung disiplin mungkin tidak akan menghasilkan kebaikan. Buah Roh dengan rasa berikutnya yaitu kesetiaan.
Kesetiaan di sini digambarkan merupakan tindakan yang selalu memuliakan ajaran dari Tuhan Allah. Kesetiaan, kata ini diterjemahkan menjadi integritas, kejujuran di dalam tindakan kita, komitmen dan tanggung jawab kita. Karakter dari kesetiaan ini merupakan implikasi dari kesadaran bahwa kita semua milik Allah. Allah yang maha tahu, maha melihat, maha mengetahui. Karena semua tindakan kita, pikiran kita, motif kita, perilaku kita di bawah pengamatan dari Allah Bapa, maka kita harus dan pasti memiliki karakter setia. Yang berikutnya, rasa dari buah roh, yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini digambarkan mengenai kerendahan hati yang menunjukkan sikap terhadap orang lain sesuai dengan penyangkalan dirinya. Kelemah lembutan adalah sikap hati di mana ia menyerahkan masalahnya di bawah kontrol Tuhan Allah, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu dan dapat bersikap lembut terhadap segala situasi dan kondisi yang datang kepada kita. Itu penguasaan diri atau mengendalikan diri yang dipimpin oleh roh. Pengendalian diri mayoritas di dalam versi bahasa lain atau bahasa Inggris diterjemahkan menjadi self control. Kata ini biasa dipakai untuk menggambarkan yang sedang memiliki masalah-masalah pribadi, namun mampu mengendalikan dirinya sehingga dia tetap dapat menjalankan kegiatan dan pekerjaannya dengan baik. Ternyata orang Kristen diharapkan dapat memiliki karakter ini. Kualitas karakter dari penguasaan diri ini untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik. Demikian 9 rasa dari buah roh. Setiap pribadi kita akan menganggap ciri-ciri tertentu, mungkin rasa yang satu dengan rasa yang lain lebih mudah atau mungkin lebih susah untuk diterapkan pada ciri-ciri yang lain atau karakteristik yang lain. Contohnya seorang anak yang pendiam mungkin dapat dengan mudah untuk berbuat kelembutan, tetapi dia pasti membutuhkan dorongan untuk menunjukkan rasa sukacitanya. Anak-anak yang mungkin lebih aktif, lebih mungkin dapat bersukacita secara natural, tetapi anak-anak tersebut membutuhkan dorongan untuk menunjukkan kesabaran ataupun ketenangan mereka. Demikian 9 buah roh yang telah tadi kita paparkan. Yang perlu kita ketahui, tidak ada buah roh yang tumbuh dalam sekejap. Demikian juga tidak ada orang percaya yang dapat berbuah dengan sempurna dalam waktu semalam. Anak-anak sekolah minggu akan tumbuh dari waktu ke waktu. Kita harus membiarkan Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk masuk ke dalam proses pertumbuhan. Kita harus rela masuk ke dalam proses tersebut. Amang sih berharap kita semuanya sabar di dalam proses tersebut, karena itu akan membawa kita ke dalam berbagai macam ujian yang akan mengembangkan dan menyempurnakan buah roh di dalam diri kita. Amang berharap kita jangan sampai ada pikiran untuk mencoba untuk memperpendek waktu proses pertumbuhan berlangsung seumur hidup, tetapi proses berarti ada perbaikan, ada arah, ada visi yang jelas di dalam pertumbuhan buah roh kita. Sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu melestarikan budaya. Apa sih budaya ini? Ada yang bilang adat istiadat, ada yang bilang kebiasaan dari daerah tertentu, dari daerah mungkin asal kita ya. Oh iya, kebetulan Amang menggunakan salah satunya ulos. Ulos ini namanya ulos Harungguan. Zaman dahulu ini disebut namanya rajanya ulos Batak. Karena apa?
disebut rajanya ulos tanah Batak. Banyak bangsawan atau raja-raja zaman dahulu yang menggunakan ulos ini karena begitu banyak ragam serta motif dan syarat makna untuk penggunaan ulos ini. Banyak juga desainer-desainer kita yang ketika fashion show dia di luar negeri menggunakan motif daripada ulos ini. Salah satu ulos yang digunakan adalah ulos Harun Buan. Tapi budaya bukan hanya sekedar pakaian, bisa juga kebiasaan, bisa juga bahasa. Apakah anak-anak sekolah minggu sudah bisa juga menggunakan bahasa Batak? Iya, bagi kita yang masih lahir dan tinggal di Jakarta ya, Amang juga masih terus belajar sampai dengan saat ini kok. Terus belajar ya. Oke, demikian untuk ibadah kita. Mari kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, kasih-Mu, kondisi dan situasi yang baik yang kami alami, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Jikalau memang kami dalam kondisi yang kurang sehat ataupun dalam kondisi yang sakit, kami yakin dan percaya Tuhan mampu dan mau memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat terus berkarya walaupun kami anak-anak sekolah minggu masih bersekolah secara online atau secara daring. Kiranya Tuhan yang terus memampukan kami, memberikan ilham, memberikan kebijaksanaan kepada kami di dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Doa yang kurang sempurna ini kami antarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya adik-adik di tangan kanan. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu Kak Desi. Ketemu lagi sama Kak Desi hari ini. Tadi udah dengar kan tentang khotbah hari ini. Sekarang saatnya Kak Desi kasih tugas buat masing-masing kelas. Untuk adik-adik kakak yang di kelas kecil, nih tugasnya. Bisa dilihat ada banyak buah-buahan dan di sini ada tulisannya buah-buah untuk mengingatkan kita ke buah-buah roh. Contohnya ada buah nanas yang ada tulisan di bawahnya apa? Kesabaran. Ini kalian warnain ya. Terserah nanti kalian bisa warnanya sesuai dengan
yang bisa kalian warnain. Untuk adik-adik kakak yang di kelas sedang, kalian ada tugasnya adalah ciri-ciri buah-buah roh. Ada kasih, damai sejahtera, kemurahan. Di sini ada tulisan 1, 2, 3-nya bisa jadi ciri-ciri ya. Tapi kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa membuatnya contoh ya. Perbuatan apa sih yang menunjukkan kasih? Misalnya seperti membantu mama, membersihkan tempat tidur. Contoh ya. Nanti kalian bisa isi dengan bantuan orang tua kalian. Jangan lupa diisi ya. Untuk adik-adik kakak yang di kelas besar, kalian bisa bikin video yang menunjukkan buah-buah roh. Contoh, misalnya kalian bilang menunjukkan video tentang kasih, bagaimana kasih itu. Bagaimana kesabaran itu kalian bikin bentuk-bentuk video ya. Jadi masing-masing kelas sudah dapat tugasnya masing-masing ya. Jangan lupa dikerjakan walaupun kalian masih tetap ibadah di rumah. Tetap semangat ya, dan ingat setiap tugas yang kalian kumpulkan ada poinnya masing-masing untuk kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita tutup ibadah kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.